Assalamualaikum, halo anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Rida dalam mata pelajaran IPS. Hari ini Ibu akan ngajakin kalian semua untuk bahas salah satu materi IPS kelas 8, yaitu penguatan ekonomi maritim Indonesia. Ada dua istilah nih yang sering membuat kita keliru karena tertukar-tukar, yaitu istilah ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ada yang sudah tahu belum bedanya? Pasti ada dong ya. Yaudah, yuk kita bahas. Ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan laut, serta di darat, yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sudah tahu ya bedanya? Oke, sekarang apa saja sih contoh potensi kelautan Indonesia yang dapat dikembangkan? Iya, potensi kelautan Indonesia yang dapat dikembangkan diantaranya budidaya rumput laut dan konservasi terumbu karang, kemudian budidaya ikan, tambak garam, tambak udang, pasar kapal apung, tambang minyak lepas pantai, kemudian budidaya teripang, usaha pengawetan ikan, usaha pengalengan ikan, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, rumput laut dan terumbu karang merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut yang berpotensi untuk menarik wisatawan dan dapat menghasilkan tingkat perekonomian laut yang tinggi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2010, terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi yaitu Bunaken di Sulawesi Utara, Raja Ampat di Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Sementara itu, sebagai negara maritim dengan 70% luas wilayahnya berupa perairan menjadikan ekonomi maritim sangat potensial dipakai dalam mendongkrak perekonomian Indonesia. Contoh ekonomi maritim yang perlu dikembangkan di Indonesia diantaranya jasa kapal penyeberangan antar pulau atau antar negara, industri reparasi kapal, industri pembuatan kapal, industri logistik pengiriman barang lewat jalur laut, tol laut, aktivitas perekonomian pelabuhan, terminal peti kemas, jasa pernavigasian kapal, industri pembuatan senjata dan kapal perang, jasa pergudangan laut, dan sebagainya. Terlepas dari semua potensi tersebut, kondisi ekonomi maritim dan kelautan Indonesia yang dilihat dari 3 sektor yaitu sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari saat ini diantaranya sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dari sektor pelayaran, kondisi ekonomi maritim Indonesia belum begitu baik. Daya saing pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Kemudian, sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Harusnya hal tersebut dapat mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh. Namun saat ini pariwisata bahari belum berkontribusi dengan baik. Ternyata besar sekali ya potensi Indonesia di bidang maritim. Nah, itu dia tugas kita bersama untuk mengembangkan sektor maritim Indonesia supaya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Itu dia materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi dengan Ibu di materi selanjutnya. Assalamualaikum.